Sistem koloid. Larutan. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusun tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Pengelompokan. Ada larutan sejati yaitu air tambah gula, ada koloid yaitu air tambah kanji, dan suspensi yaitu air tambah pasir. Perbedaannya antara larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi. Pertama, homogen, heterogen, dan heterogen. Kedua, stabil, umumnya tidak stabil dan tidak stabil. Ketiga, satu fase, dua fase, dan dua fase. Keempat, ukuran partikel kurang dari 1 nm, antara 1 sampai 100 nm, dan lebih besar dari 100 nm. Kelima, tidak dapat disaring, dan dapat disaring. Keenam, jernih, agak keruh, dan keruh. Jenis-jenis koloid. Komponen pembentukan sistem koloid adalah fase terdispersi dalam larutan disebut zat terlarut dan medium fase dispersi dalam larutan disebut zat pelarut. Sistem koloid dapat dikelompokkan seperti tabel berikut. Sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat yang khas. Antara lainnya yaitu dapat menghamburkan cahaya. Seperti yang A, larutan gula tidak dapat menghamburkan cahaya. Dan yang B, air santan kelapa dapat menghamburkan cahaya. Peristiwa menghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid disebut efek Tyndall. Efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati seperti nonton di bioskop. Jika ada asap mengumpul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat terang. Di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat dengan jelas. Sinar matahari yang masuk melewati celah dalaman ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Sifat listrik. Elektroforesis, gerak partikel bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Manfaatnya yaitu untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet, dan mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Sifat dan manfaat adsorpsi. Penjernihan air. Contohnya air sungai. Penambahan tawas pada air sungai akan membentuk koloid AlOH3 yang akan mengabsorpsi kotoran dalam air sehingga akan menggumpal dan airnya menjadi jernih. Kedua, hilangkan bau badan dengan produk deodoran. Ketiga adalah penggunaan norit. Norit mengandung arak aktif, akan menyerap berbagai racun dalam usus. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil mengabsorpsi mediumnya, dan koloid liofil tidak mengabsorpsi mediumnya. Dapat dibuang dan konsentrasi yang relatif besar, tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Viskositas kekentalan lebih besar daripada mediumnya, bersifat reversible, dan efek Tyndall-nya lemah. Kalau koloid liofob hanya stabil pada konsentrasi kecil, mudah menggumpal, dan penambahan elektrolit. Viskositas hampir sama dengan mediumnya, tidak reversible, dan efek Tyndall lebih jernih. Pembuatan koloid dari dispersi mengubah partikel-partikel cluster menjadi partikel berukuran koloid. Cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur berdik. Kedua yaitu kondensasi, bertujuan untuk mengubah partikel larutan sejati menjadi partikel berukuran koloid. Seperti reaksi hidrolisis, reaksi redoks, penggantian pelarutan, dan mencampurkan larutan-larutan encer. Itu saja, terima kasih telah menonton.